Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidrati muntahal arifin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh gabungan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khususil khusus yang kita muliakan para alim ulama, para asatid, para hujjah, para guru, para sesepuh, para tokoh masyarakat. Wabil khusus orang tua kita, guru kita, ayahanda Bapak Ki Haji Abdul Roji Marja. Semoga Allah senantiasa sehatkan beliau, berkahi beliau dalam segalanya, semuanya, selamanya. Al-Mukarram, guru kita yang tadi memimpin kita sholat subuh berjamaah, Bapak Ustadz Ahmad Nasihin SQMA. Al-Mukarram, penceramah kita Bapak Ki Haji Ubaidillah As-Sofari MPD, Ketua DKM Masjid Al-Kausar Bapak Ustadz Sunanto dan Bapak Ustadz Hasan Basri, serta seluruh asatid wal asatidatil kiram yang mohon maaf tidak saya absen satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat. Teriring doa, mudah-mudahan guru-guru kita semua panjang umurnya, berkah rezekinya, berkah ilmunya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita amat sangat bahagia di kesempatan pagi hari yang berkah ini, di bulan yang istimewa, karena bulan ini telah ditakdirkan oleh Rabbul Izzati sebagai momen, sebagai waktu lahirnya manusia mulia yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, yaitu lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan alhamdulillah juga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mengimani kerasulan dan risalah Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini nikmat yang tiada tara bandingnya, saudara. Karena dengan modal nikmat iman kepada Rasul ini, kita telah masuk dan dijamin, digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik hidup dan kehidupan ini menjadi orang-orang yang pasti bahagia dan beruntung dunia akhirat. Alhamdulillah, jangan amin. Kalau amin masih mudah-mudahan. Ini mah udah kenyataan. Alhamdulillah, sudah menjadi qadarullah, takdir dari Allah kepada kita semua.
kita telah ada di barisan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bahagia kita saudara, bahagia yang tiada terkira, bahagia yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Karena itu sangatlah wajar saudara, kalau datangnya bulan Maulid, orang-orang yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti menunjukkan rasa bahagianya dengan melakukan syiar peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diperingati? Ketika kita bicara Maulid, maka di dalamnya ada dua hal. Satu Maulid, dua Maulud. Kalau Maulid, kalau kita belajar bahasa Arab, itu namanya isim zaman, keterangan tempat, waktu di mana baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Kita sudah mafhum semua. 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Kalau Masihiyanya 4 April 571 Masehi, itu adalah Maulid. Itu adalah saat momentum diwujudkannya Sayyidul Anbiya wal Mursalin sebagai sebab utama adanya alam semesta ini, yang penciptaan nurnya mengawali segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan basyariahnya diutus sebagai nabi dan rasul terakhir rahmatan lil alamin. Kalau sekedar memperingati momentum hari, bulan, tahun kelahiran, maka niscaya tidak banyak manfaatnya saudara. Karena apa? Cuma sekedar menjadi memori, cuma sekedar menjadi ingatan. Seperti kita merayakan ulang tahun kita, biar kita beranak di balik. Sekarang udah zaman modern, gara-gara ada Facebook, ada aja yang tahu kita lahir kapan. Padahal boleh ngarang itu, boleh ngarang. Ya. Ketika kita hanya memperingati momentum Maulid, hari lahirnya Rasul, manfaatnya hanya sebatas memori, ingatan belaka. Tapi yang lebih penting adalah dengan kita memperingati Maulid itu, kita sekaligus memperingati Maulud Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Maulud, kata ahli lughah, itu isim maf'ul, yang dilahirkan, yang dibawa, yang diajarkan. Maka ketika kita memperingati Maulud, artinya kita sebagai orang-orang yang telah mendapat nikmat besar dari Allah, sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana nanti surga tidak boleh diisi oleh yang lain sebelum diisi oleh umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita peringati ajarannya saudara. Maka sungguh amat bahagia kita pagi ini. Dan syarat untuk menjadi orang yang bahagia dunia akhirat, setidaknya pagi ini telah kita wujud nyatakan, kita buktikan saudara. Dasarnya dari surat Al-A'raf ayat 157.
Alhamdulillah kita sampai bisa hadir duduk di masjid yang mulia ini di saat yang istimewa ini. Dasarnya adalah karena iman kita, keyakinan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah bukan karena Rasulullah, kita tidak akan pernah kenal Allah. Laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena guruku, aku tidak akan pernah kenal Tuhanku. Kalaulah bukan karena para alim ulama, kalaulah bukan karena para atba' tabi'in, kalaulah bukan karena tabi'in, kalaulah bukan karena sahabat, kalaulah bukan karena Rasulullah, maka mustahil aku kenal Allah. Maka kita menjadi orang yang bahagia dan beruntung lantaran iman kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, Kanjeng Nabi pernah menyabdakan, ya, hadisnya udah sangat populer di kalangan orang yang sering mancing. Kata Nabi, tuba liman amana bi wa hum yaron, summa tuba, summa tuba, summa tuba liman amana bi wa huwa la yaron. Beruntung. Siapa yang beruntung? Orang yang beriman kepada Nabi dan dia memang ketemu langsung, hidup sejaman dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kata Nabi, lebih untung lagi. Bahkan diulang 3 kali, dalam riwayat lain sampai 9 kali, saudara. Nah kalau sekali tumbak aja udah pada gelagapan ikan, apalagi 3 kali atau 9 kali, betul? Ya, tinggal kita serokin dong itu kalau kata tukang mancing. Tuh. Kalau kata kita orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan, mengamalkan, melestarikan, mendakwahkan risalah baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka keberuntungan yang tiada tara dan bandingnya ketika kita dalam menjalani hidup ini didasarkan kepada keyakinan akan kerasulan dan risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam ayat bagian terakhir di Al-A'raf 157 Allah tegaskan, falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu dia mengagungkannya. Ini kita memperingati Maulid dalam rangka mengagungkan Rasul. Ada orang yang pendapatnya rada nyeleneh, kagak usah berlebihan, tidak usah mengkultuskan, tidak usah berlebih-lebihan memuji Nabi. Nabi itu sama kayak kita manusia. Yang mesti dipuji secara lebih-lebih adalah hanya Allah. Ini orang kagak ngerti urusan. Yang ngomong begitu, yang punya pendapat begitu nggak ngerti urusan, saudara. Kalau kita telusuri, maka saudara kita akan dapat kepada satu jawaban. Sehebat apapun pujian kita kepada Rasulullah, setinggi apapun kita membangga-banggakan Rasulullah,
tidak akan pernah menyamai pujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jauh sebelum kita memuji Rasul, jauh kita sebelum mengagungkan Rasul, Allah Subhanahu wa taala yang lebih dulu memuji dan mengagungkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering kita baca ayatnya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Pujian dari siapa itu? Dari Allah. Kepada siapa? Kepada Rasulullah. Maka tidak akan pernah setaraf sehebat apapun kita memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah dijamin, saudara, kalau orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi memuji, mengagungkan Nabi dan Rasulnya sampai jatuh kepada kemusyrikan, kalau kita tidak akan pernah jatuh kepada kemusyrikan setinggi apapun kita mengagungkan dan memuliakan manusia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan pernah jadi musyrik ketika kita mengagungkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Sudah dipaket semua, sudah dipaket semua, sudah digandeng semua. Mana contohnya? Kalau pengen dapat cinta Allah, tidak akan pernah bisa tanpa cinta melalui Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Mustahil kita dapat cinta Allah tanpa mencintai Rasulullah. Mustahil kita dapat ridho Allah tanpa diridhoi oleh Rasulullah. Itu saudara, jaminan garansi dari Allah Subhanahu wa taala atas pujian kita, pengagungan kita kepada Rasulullah tidak akan pernah menjatuhkan kita ke dalam lembah kemusyrikan. Alhamdulillah. Dipuji-puji Pak Rasul dengan bacaan sanjungan salawat dan salam. Sebelum kita bersolawat dan salam kepada Rasul, Allah duluan. Allah duluan, saudara. Bahkan satu-satunya amar, satu-satunya perintah kepada makhluk yang Allah juga mengerjakan hanya sholawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebelum kita diperintah menyampaikan sholawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, Allah dan para malaikatnya telah lebih dulu. Kalau kita disuruh sholat, Allah mangga sholat, betul. Kalau kita disuruh zakat, Allah mangga bayar zakat. Kalau kita disuruh berhaji dan umroh, Allah mangga berhaji dan umroh. Tapi kalau kita disuruh bersolawat, Allah dan para malaikatnya telah lebih dulu bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, wa nasaruhu. Kita menolong perjuangan Nabi dengan bimbingan orang-orang tua kita ini melalui istiqomah sholat berjamaah yang digagas sekarang ini, forum silaturahim sholat subuh gabungan. Kenapa yang dipilih sholat subuh? Karena yang paling logis, saudara, harinya dipilih hari libur, betul. Mau alasan apa? Emang break? Ya, makanya dibikin forum silaturahim subuh
gabung. Ya, kalau emang kira-kira johor pada siap mah dibikin forum silaturahim sholat johor gabungan. Ntar insya Allah Ustaz Alwan kali ketuanya. Ya, tuh saudara. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah, yang keempat. Ketika kita senantiasa istiqomah ikut bimbingan Rasulullah, ikut sunnahnya Rasulullah, pasti kita akan termasuk orang-orang yang bahagia dunia akhirat. Alhamdulillah. Maka dari itu saudara, ya ini jangan sampai sekedar basa-basi. Jangan sekedar basa-basi maulid itu. Bahkan kalau kita telusuri lebih jauh dalam kitab Fadhailus Syuhur li Naili Ridha Rabbil Ghafur karya Syekh Muhammad Abdul Ghawsiful Maslum, beliau sebutkan dari arti nama Rabiul Awal 9 huruf itu akan mengantarkan kita menjadi waliullah, kekasih Allah. Rabiul Awal hurufnya 9, Ro, Ba, Ya, Ain, Alif, Lam, Waw, Lam, 9. Itu momentum bagi kita kalau dikasih nikmat umur di bulan Mulud, di bulan Rabiul Awal, harus mengantarkan kita menjadi waliullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui apa? Rohnya Robito, ay wasilah li taatillah. Kita selalu ikut ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu. Perintah dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Kita nggak akan bisa taat sendirian ya saudara. Maka ikut forum, insya Allah kita bisa terbangun keistiqomahan dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baknya basirah, mata hati nih harus selalu diasah. Kalau cuma mata kepala sama mata kaki, ini kagak cukup modal hidup saudara. Harus pakai mata hati, basirah. Karena apa? Dengan basirah ini kita menyaksikan betapa rahmat Allah tiada terkira dalam hidup kita. Maka akan mengantarkan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita selalu bersyukur, hurufnya yusrullah, kita akan selalu diberi kemudahan dalam menjalani hidup ini. Kalau sudah ada kemudahan dalam mentaati Allah, sudah ada kemudahan dalam kita menjalani hidup, insya Allah kita akan istiqomah menjadi Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan bergeser untuk menjadi hamba setan. Kita akan istiqomah menjadi Abdullah, hamba Allah Subhanahu. Caranya gimana supaya istiqomah jadi hamba Allah? Satu, alif yang kedua, Allah. Ingat dan jangan pernah lupakan Allah. Itu yang akan menjadikan kita istiqomah jadi hamba Allah. Yang kedua, selalu kita ini menghidupkan Lailatul Qadar dalam kehidupan kita sehari-hari. Lailatul Qadar jangan cuma kita adain di bulan Ramadan. Apa itu Lailatul Qadar? Saat dimana kita selalu asik masyuk, nikmat mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun dimanapun kita harus merasakan kebahagiaan bisa taat kepada Allah. Lailatul Qadar, baru kita akan menjadi ittiba, ya, dengan cara ikut Nabi. Tanpa ikut Nabi nggak akan bisa istiqomah, nggak akan bisa menikmati ibadah. Dan yang berikutnya wawunya adalah waliullah, orang yang menjadi kekasih Allah. Dengan cara apa bisa menjadi kekasih Allah? Tadi selalu taat kepada Allah Subhanahu. Maka terakhir
Kalau kita istiqomah menjadi abdullah, maka pada saat kita pulang kepada Allah, liqa'illah, berjumpa kepada Allah, pasti dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalaupun kita harus mengakhiri perjalanan hidup kita di alam dunia, kita hanya minta satu kepastian, agar dalam keadaan husnul khotimah. Tidak akan husnul khotimah tanpa istiqomah dalam husnul hidayah. Selalu istiqomah menjalani taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dari sedikit yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini menjadi wasilah taufik hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita selalu bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.